Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Mukidi Channel. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas kepada sahabat-sahabat Mukidi Channel. Oke, di siang ini kita akan sharing berkaitan beberapa kelonggaran yang diberikan untuk pengembara dari luar negara, dalam artian ya untuk sahabat yang selesai cuti, ataupun sahabat-sahabat yang di saat ini mau melancong ke Malaysia. Mulai di 1 Mei, di situ sudah tidak perlukan lagi melakukan swab PCR sebelum keberangkatan. Tapi di situ ada beberapa ketentuan. Oke, sebelum kita masuk ke informasinya, saya ingatkan dulu buat sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemui channel ini dan suka dengan info-info seputar dunia TKI, jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang. Oke, kita masuk saja ke informasinya. Memang kemarin secara resmi KKM telah mengumumkan bahwasannya di 1 Mei 2022 nanti ada beberapa kelonggaran lagi. Nah, di sini untuk sahabat-sahabat yang sudah melengkapi vaksin 2 suntikan ataupun yang sudah mendapatkan booster dan yang akan datang mau masuk ke Malaysia, baik yang mau melancong ataupun yang sebelumnya telah cuti, mulai 1 Mei sudah tidak diperlukan lagi satu, yaitu PCR sebelum keberangkatan, dan yang kedua adalah tes antigen profesional di kedatangan dan juga tidak ada karantina. Itu untuk seseorang yang berumur 13 tahun ke atas dan sudah melengkapi vaksin. Nah, untuk di kriteria selanjutnya yaitu untuk kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke bawah, di situ juga tidak diperlukan lagi PCR sebelum keberangkatan, kemudian di kedatangan itu juga sudah tidak diperlukan lagi, dan untuk karantina juga sudah tidak diberlakukan lagi, yaitu untuk anak-anak yang umurnya 12 tahun ke bawah. Tapi untuk mengisi borang keberangkatan masih diwajibkan. Jadi untuk kategori 1 dan 2 yaitu untuk seseorang yang berumur 13 tahun ke atas sudah lengkap vaksin, ataupun anak-anak yang berumur 12 tahun ke bawah sudah tidak diperlukan lagi satu, membuat PCR sebelum keberangkatan, kemudian yang kedua adalah RTK profesional di kedatangan, dan yang ketiga karantina sudah tidak ada. Jadi untuk kategori yang ketiga yaitu untuk seseorang yang berumur 17 tahun ke bawah. Nah, di situ untuk pengisian borang sebelum keberangkatan masih diwajibkan, dan juga membuat swab PCR kurang 2 hari juga masih diwajibkan. Kemudian untuk tes di ketibaan rapid antigen profesional itu masih diharuskan lagi, tapi di situ ada pengecualian, tidak perlu menjalani karantina. Jadi untuk kategori yang ketiga ini, seseorang yang berumur 17 tahun ke bawah, di situ masih diharuskan satu, mengisi borang sebelum keberangkatan. Kemudian yang kedua yaitu masih diharuskan membuat swab PCR kurang 2 hari sebelum berlepas. Kemudian yang ketiga adalah masih diharuskan membuat rapid test antigen profesional ketika di ketibaan di negara ini. Tapi untuk karantinanya tidak ada. Nah, untuk yang di bagian keempat, di situ seseorang yang berumur 18 tahun ke atas belum mendapatkan suntikan vaksin ataupun belum lengkap, masih diharuskan mengisi borang pra keberangkatan. Itu masih wajib karena dari 1 sampai 4 untuk mengisi borang pra keberangkatan adalah syarat yang mutlak. Kemudian yang kedua, untuk pembuatan swab PCR kurang 2 hari sebelum berlepas itu masih diharuskan lagi, dan untuk pembuatan RTK antigen profesional di ketibaan itu masih diharuskan lagi, dan untuk bagian karantina bagi seseorang yang berumur 18 tahun ke atas ini yang belum mendapatkan suntikan vaksin, maka di situ diharuskan menjalani karantina selama 5 hari. Jadi sudah sangatlah jelas untuk seseorang nanti yang sahabat-sahabat cuti, yang pastinya 80% sahabat-sahabat kita TKI resmi sudah komplit vaksin dan bisa cuti. Nanti setelah 1 Mei sahabat masuk tidak perlu membuat satu swab PCR, tes ulang di kedatangan, karantina pun juga sudah tidak diperlakukan lagi, hanyalah mengisi borang pra keberangkatan di aplikasi MySejahtera. Untuk harapan cuti sudah sangatlah terang, waktunya kita bercuti bagi sahabat-sahabat TKI resmi. Dan sedikit informasi tambahan bagi pelancong khususnya, kalau mengikut SOP yang sebelumnya, seseorang yang akan datang ke negara ini diharuskan mempunyai asuransi perlindungan COVID-19. Itu untuk SOP yang sebelumnya. Tapi mulai di 1 Mei 2022 nanti, untuk ketentuan diharuskan mempunyai perlindungan COVID sudah tidak diberlakukan lagi. Dalam artian ya,
sudah tidak perlu. Seperti itu. Jadi untuk yang akan datang bagi sahabat-sahabat yang mau melancong ke negara ini, mulai 1 Mei 2022 sudah tidak diperlukan lagi untuk membeli asuransi perlindungan COVID-19. Tapi di sini saya tekankan, untuk sahabat yang melancong ini pastinya sahabat satu belum pernah bermasalah di negara ini, belum pernah membayar kompon, ataupun belum pernah terkena deportasi. Kalau sahabat sudah melakukan hal itu semua, pastinya adalah membuang energi dan membuang waktu. Pastinya nanti akan kena tolak. Oke, itu saja yang bisa saya share siang ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat, tetap optimis dan pastinya selalu patuhi SOP-SOP yang ada. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Salam TKI sukses. Bye-bye.